anak-anak, selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini kita ketemu lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yang baru. Selama 3 bulan, kita akan belajar bagaimana kita menjadi pengikut dan murid Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai pelajaran kita yang pertama tentang murid yang siap untuk menyangkal diri, yang diambil dari Alkitab, Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Kita akan minta pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Terima kasih untuk di tahun yang baru dengan tema yang baru. Biarlah kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan untuk selalu menjadi murid Yesus, pengikut Yesus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan aku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Anak, dari lagu tadi yang kita dengarkan dan nyanyikan sama-sama dikatakan bahwa kita semua adalah milik Yesus, yaitu pengikut dan murid Yesus. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita mau menjadi murid Yesus yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita belajar sama-sama ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Dari firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus berkata kita harus menyangkal diri kita. Apa ya artinya? Artinya kita harus melupakan kepentingan kita. Hidup kita harus selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan kita juga harus berani untuk berkata tidak pada keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mau kita menempatkan Tuhan Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Itu artinya kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan jika kita berani berkata tidak kepada apa keinginan kita yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, artinya kita mau berkorban untuk Tuhan Yesus. Kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan siap menderita untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Tuhan Yesus rela dihina, disiksa, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa supaya kita diselamatkan dari hukuman maut. Sekarang saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama yang diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita ulangi sama-sama ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalian coba hafalkan ya, kalian pasti bisa. Jangan lupa kerjakan juga kegiatan-kegiatan yang ada di lembar pelajaran kita yang pertama. Ayo, kalau kalian tidak bisa minta tolong pada orang tua kalian. Saatnya kita akan menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana kami menjadi murid Tuhan Yesus yang menyenangkan Tuhan Yesus dengan berani untuk menyangkal diri, untuk selalu mementingkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami. Berkati kami dengan kesehatan dan sukacita untuk selalu boleh setia belajar firman Tuhan. Supaya minggu yang akan datang kami juga boleh dengan tubuh kami yang sehat belajar bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kalian. Bye-bye. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2.